teman-teman semua. Ya, selamat siang semuanya, selamat kembali beribadah di tempat ini. Mari sebelum kita mulai sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus buat kesempatan yang baru siang hari ini Tuhan. Kami rindu siang hari ini memuji memuliakan namamu, beribadah kepadamu Tuhan. Kami percaya siang hari ini Engkau hadir, melawat, memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu mempersembahkan syukur kami di hadapan Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan jalannya ibadah siang hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Berkaryalah Tuhan, beracaralah dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, biarlah hanya nama-Mu yang ditinggikan Tuhan, melalui setiap permainan musik kami, nyanyian kami, segala sesuatu yang kami lakukan siang hari ini sampai seterusnya, kami boleh senantiasa menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Amin. Betapa sayang
seperti-Mu Tuhan. Amin. Kami bersyukur kepadamu. Ku selalu bersyukur kepadamu. Besar setiamu di sepanjang. Amin. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah. Amin. Katakan segala yang ku perlu. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Segala yang ku perlu jauh melebihi pikiran kami, Kau menyediakan Tuhan. Besarlah kasih setiamu. Tiada seperti-Mu Tuhan. Kami mengandalkan Engkau, oh Yesus. Terima kasih sebab Kau hadir dalam hidupku, menjadi kekuatanku Tuhan. Kaulah penghibur kami, Kaulah sumber kami Tuhan. Tiada seperti-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah yang besar. Orang yang menanti-nantikan Engkau akan mendapat kekuatan yang baru. Dia seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi. Haleluya. Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Allah yang sungguh baik. Kekasih jiwaku Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami aman dalam-Mu Tuhan. Kami aman dalam-Mu Tuhan. Kau yang memegang penuh kehidupan kami. Haleluya Yesus. Kau lebih tahu yang terbaik. Amin. Kau bisa pulihkan hidupku. Amin.
setia yang kami andalkan Tuhan. Kekuatan kami asalnya dari Tuhan. Segala yang kami punya ini dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kepadamu. Mari sama-sama yang percaya kita katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, amin. Hanya Yesus penolong yang Kau setia, amin. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Penolongku, Rajaku, Allahku, sahabatku, Engkau Yesusku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau tempat persembunyian kami, gunung batuku. Haleluya, Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam-Mu kami aman Tuhan. Dalam-Mu kami selalu mendapat harapan yang baru, kekuatan yang baru. Engkau yang menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah syukur kami di hadapan Tuhan. Kami ingin bersuka cita di hadapan-Mu sebab Engkau baik, begitu baik, teramat baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang hebat. Amin. Yang bersuka cita siang hari ini boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Datang padanya dengan hati yang bersuka. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur.
Engkau hebat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak menerima sembah dan puji kami. Haleluya Yesus. Maka jiwaku puji-Mu, sungguh besar Engkau Tuhan, sungguh besar. Kau Allahku, maka jiwaku pun amin. Sungguh besar
kasih Tuhan. Kami tahu hidup kami sepenuhnya dalam kendali Tuhan, ada dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tidak pernah berjalan sendiri, Engkau menyertai kami. Kami percaya setiap janji-Mu Tuhan. Kami mau hidupi dalam kehidupan kami, tidak akan hilang harapan kami di dalam-Mu. Terima kasih Bapa, Kau Bapa kami yang baik. Kami percaya kepadamu Tuhan. Sebentar kami mau dengar firman-Mu, berbicara buat kami semua Tuhan. Firman-Mu yang menegur kami, yang memulihkan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silahkan duduk. Saya buka masker boleh? Ya? Boleh? Supaya teman-teman bisa mengenal wajah saya. Oke, shalom semuanya. Senang sekali bisa berjumpa kembali. Kira-kira kapan ya saya pernah kesini ya? Mungkin 3-4 tahun yang lalu mungkin ya. Nama saya Mika Christian. Ya, secara kepejabatan kependetaan saya pendeta pratama. Saya berada di Sinode Gereja Betel Indonesia. Dan saya berjemaat di Gereja Betel Indonesia, Jemaat Berkat Bagi Bangsa di Manyar, Surabaya. Saya sudah menikah dan saya punya anak 2, ya. Jadi sudah tidak perlu didoakan lagi saya ya, sudah cukup. Puji Tuhan kalau hari ini kita bisa beribadah kembali, ya. Kita tahu bahwa hari-hari tidak makin baik, ya, keadaan tidak makin mudah. Tapi kalau sampai hari ini kita terus diberikan hati yang mengasihi Tuhan, berkobar-kobar untuk datang beribadah, itu anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Tepuk tangan Tuhan kita yuk. Ya. Ada yang banyak yang bilang tahun 2023 akan terjadi begini, akan terjadi begitu. Ya, itu bisa terjadi Bapak Ibu. Bapak Ibu ya. Ya ampun, tua banget ya, teman-teman ya, adik-adik semuanya. Yang bisa tebak usia saya dapat iPhone 65 tapi ya, masih jauh ya. Saya sudah berusia cukup banyak. Ada yang tahu kira-kira? Ya sama Aaron dia 11-12 ya. Dia 12, saya 11. Aaron lebih ganteng ya. Saya sudah berusia 40 ya, teman 41 tahun ini, tahun lalu. Dari tahun ini 42 ya, menyongsong tahun 42. Puji Tuhan saya terus diberikan anugerah untuk terus memberitakan Injil sampai Yesus datang kedua kali kalau bisa ya. Kalau enggak bisa ya enggak apa-apa ya. Tapi yang pasti berita Injil harus terus diberitakan sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Entah Tuhan yang datang duluan atau saya yang datang kepada Tuhan duluan ya. Pokoknya beritakan Injil. Hari ini kita akan belajar merenungkan tentang satu bagian yang luar biasa dari Mazmur 90 ayat ke-12. Ya, saya harap di sini masih banyak yang membaca Alkitab secara rutin setiap hari dan membawanya pada hari Minggu ya. Karena saya lihat sudah banyak sekali yang tidak membawanya. Tetap Alkitab itu tidak bisa mengganti yang ada di gadget tidak bisa menggantikan kertas menurut pandangan saya. Wah kuno, komika ini kuno gitu ya. Tapi rasanya kalau membaca Alkitab tuh harus, karena Alkitab tuh sebuah cerita. Tidak bisa kita memisahkan bagian satu dengan bagian yang lain. Kalau ada di gadget itu terbatas ya, cuma di wilayah itu saja. Tapi kalau Alkitab kan bisa cepat gitu ya. Oke, kita baca di Mazmur 90 ayat yang ke-12. Oh ya, saya lupa, saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk pengembalaan tempat ini, untuk Bapak Pendeta Mudi dan Angel Star, seluruh penata layanan yang ada di tempat ini. Segala pujian bagi Tuhan. Kita baca yuk di Mazmur 90 ayat yang ke-12. Sudah menemukan? Oke, yang sudah menemukan katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Ayo kita baca 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tadi ketika saya pujian, ketika tim musik memainkan pujiannya, saya itu sudah berdoa, Tuhan, moga-moga pemain musiknya gak mudun, gak turun. Ternyata betul ya, tepuk tangan ya, dijawab Tuhan langsung ya. Atau memang biasanya begini ya. Tapi bagi saya ini sebuah doa yang dijawab gitu ya. Waduh, terima kasih. Rasanya kalau lebih enak gitu ya.
Hari ini kita akan belajar teman-teman ya, bahwa kita disuruh Tuhan untuk menghitung hari-hari hidup kita supaya kita memiliki hati yang bijaksana, ya. Oke. Kalau kita baca di 2 ayat di atasnya, di ayat yang ke-10, ayo kita baca yuk. Dikatakan demikian firman Tuhan, apa? Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat, berapa? 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ya, karena ayat ini banyak orang berpikir kalau usianya sudah 70 tahun, 80 tahun kayaknya sudah mau mati. Belum tentu. Ya, maksudnya apa sih ayat ini? Jadi teman-teman nanti ya, kalau sudah mungkin 60, waduh, masa hidupku ini kurang 10 tahun lagi, wis tak nyantai-nyantai, enggak boleh. Di dalam Tuhan enggak ada nyantai. Kerja terus, kerjanya cuman yang baik, yang diatur, ya. Jangan udah tahu fisiknya tidak kuat, tetap jadi macul-macul atau apa ya, pekerjaan yang berat membutuhkan fisik, enggak. Tapi terus melayani, enggak boleh tidak melayani. Ingat ya baik-baik ya. Hari ini ada seorang pemuda yang ngomong kepada kalian, umur kita tuh panjang, tapi kita enggak tahu kapan. Ya jadi enggak usah dibatas-batasi, sampai mati melayani Tuhan terus. Amin, amin. Tetapi maksudnya apa dari bagian ayat ini, teman-teman semua? Artinya apa? Waktu hidup kita ini singkat. Ya, selama-lamanya kita hidup tetap singkat. Bahkan dikatakan di ayat, beberapa ayat sebelumnya, bagi Tuhan 1000 tahun, ya, itu sama seperti hari kemarin. Waduh, 1000 tahun itu seperti hari kemarin. Artinya apa? Kalau cuma 70 tahun ini cuma sepersekian hari bagi Tuhan. Kira-kira begitu. Sangat cepat. Waktu kita begitu singkat untuk kita berada di dunia ini. Nah sekarang kalau seandainya kita teman-teman dapat sebuah tiket trip gitu ya, perjalanan yang singkat kepada suatu perjalanan yang sangat luar biasa di depan teman-teman semua, kira-kira kita tuh akan jalan dengan santai-santai, membuangnya dengan banyak tidur, mager, cangkruan, gak jelas, atau seperti apa? Halo? Kita pasti akan mengisinya dengan apa? Penuh gairah, penuh antusias. Setuju ya? Kalau kita tahu masa hidup kita ini begitu singkat, artinya apa? Kita harus mengisi waktu demi waktu dengan sangat baik. Amin. Pujian tadi itu pujian pernikahan saya. Waduh, makanya saya tadi Tuhan diingatkan kembali. Aduh Tuhan, kenapa hari ini ibadahnya banyak memberkati saya? Waduh, puji Tuhan. Saya nyanyi pujian itu ketika saya menikah. Saya berdoa Tuhan, kiranya tangan Tuhan menolong setiap musim hidupku. Wah, ini musim yang baru ya. Dulu jomblo, sekarang menikah, akan punya anak. Mungkin nanti akan Tuhan bawa sampai punya cucu. Tidak tahu pekerjaan saya bagaimana, tetapi saya tahu yang pasti tangan Tuhan yang hebat, yang sekekal, tangan Tuhan yang perkasa akan menolong kehidupan saya. Dan itu akan menolong kehidupan teman-teman juga di tempat ini. Waktu yang begitu singkat akan terjadi dalam hidup kita. Bahkan dikatakan apa? Kesukaran dan penderitaan itu menjadi kebanggaan. Jadi sudah waktunya singkat, kita tuh akan mengalami banyak kesulitan dan penderitaan di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu kita harus memiliki hati yang bijaksana. Alkitab ini ya teman-teman, berita Injil itu banyak berbicara tentang hati. Karena hati ini yang menentukan banyak hal dalam keseluruhan hidup kita. Ketika hati ini sudah memutuskan untuk mencintai seseorang, maka seluruh perilaku hidupnya akan bergerak mencintai orang itu. Setuju enggak? Setuju ya? Betul ya? Sekali waktu di dalam diskusi kami dalam kepengurusan gereja, ada sebuah pekerjaan Tuhan yang harus kita pergumulkan, yaitu mengenai bimbel. Terus saya ngomong begini, ada satu pengurus bilang gini, waduh, melibatkan anak-anak muda zaman sekarang itu tidak mudah, karena mereka sendiri penuh dengan pekerjaan yang sampai lembur-lembur. Kalaupun yang sekolah juga banyak tugas, bahkan tugasnya katanya sampai larut malam mengerjakan. Tetapi saya bilang begini, kalau pekerjaan Tuhan ini datang dari Tuhan, yang harus dikerjakan
bagi gerejanya. Kita berdoa kepada anak-anak muda yang ada di gereja ini untuk mereka mempunyai rasa cinta kepada Tuhan. Kenapa? Kalau dia sudah punya cinta kepada Tuhan, pekerjaan itu bisa diatur supaya pekerjaan Tuhan bisa terjadi. Setuju enggak? Sekolahnya bisa diatur supaya pekerjaan Tuhan bisa terjadi. Kenapa? Karena cinta sama Tuhan. Tapi kalau enggak cinta sama Tuhan, biarpun tidak bekerja sekalipun, mau melayani enggak? Loh, buktinya banyak orang malas. Katanya pengangguran, disuruh ke gereja, suruh melakukan apapun di gereja juga enggak melakukannya. Halo, betul enggak? Ketika hati kita sudah dikalibrasi, sudah dituning, ya, sudah ditun selaras dengan hatinya Tuhan. Ketika kita melihat pekerjaan Tuhan, tidak mungkin kita tidak memperhatikannya. Kita punya uang sedikit, kita tetap memberi. Punya uang banyak, lebih banyak memberi lagi. Tidak mungkin ketika hati kita memutuskan untuk mengasihi Tuhan, seluruh perilaku kehidupan kita akan mencintai Tuhan. Karena itu saya tidak percaya ada orang yang bilang, hatiku mengasihi Tuhan, tapi datang ke gereja itu 52 kali ibadah dalam 1 tahun, terlambat terus. Aneh bagi saya. Ya toh, coba teman-teman bilang, ada pacarnya bilang, aku tuh cinta sama kamu, tapi jemput telat terus. Itu perlu dipentung. Shalom. Bertobat yang model kayak gitu ya. 2023 sudah tidak laku. Di pekerjaan sekuler saja kalau terlambat didenda. Setuju ya? Apalagi datang ke rumahnya Tuhan. Oh, untung pintu ini dibuka Tuhan terus ya. Lek wis ditutup kasep, nyesel seumur hidup, kalian tidak bisa ibadah lagi. Banyak orang yang menderita karena kepingin ibadah. Kalau kita bisa begitu mudah datang ibadah, hormati, kagumi kesempatan itu. Amin. Ini yang ngomong bukan gembala, jadi enteng aja ya. Jadi teman-teman bertobat yang masih suka begitu. Oke, teman-teman, slide selanjutnya. Oh, saya ngomong ya. Waduh, langsung keluar semua ya, jadi tidak prank ini. Ada sebuah kata yang kita tidak pernah suka, ya, kata-kata yang ada di layar, ya. Setuju ya? Tapi kita sering mengalaminya, betul? Siapa di sini suka dengan kata yang namanya penyesalan? Halo? 2022, banyak orang yang investasi ke robot trading bodong. Mereka berharap dapetin cuan besar ya, dapat untung besar. Ternyata apa yang terjadi? Malah rugi luar biasa. Ya, akhirnya mengalami apa namanya? Wah, nyesel aku. Tahu gitu aku dengar omongannya orang-orang yang sudah memberitahu, itu bahaya. Atau mungkin aku menyesal sudah membuang waktuku sedemikian lama untuk aku hidup nyantai-nyantai. Ketika semua orang belajar, ketika semua orang bekerja keras, aku nyantai, tidak apa-apa, habis hidup segini aja. Konsep percaya di dalam Tuhan itu tidak identik dengan kemalasan. Jelas ya? Konsep percaya kepada Tuhan itu tidak identik dengan kemalasan. Artinya apa? Konsep percaya dalam Tuhan itu adalah apa? Konsep percaya yang bekerja keras. Itu iman. Ini penting untuk anak-anak muda mengerti. Ya, karena kalau tidak, kita akan mengisi banyak kehidupan kita dengan penyesalan. Siapa di sini yang pernah melakukan sesuatu, kemudian dan kita tahu bahwa hal itu tidak berkenan dengan kebenaran firman Tuhan, tidak cocok dengan firman Tuhan, dan sudah banyak yang menasehati tapi tetap ngeyel. Dan yang terjadi apa? Lu betul, lu firman Tuhan kok disangkal. Ini mutlak sudah, ultimate. Tidak ada yang bisa disalahkan. Itu firman Tuhan. Artinya ketika kita tahu bahwa firman Tuhan ini penting di dalam hidup kita, maukah kita tidak memperhatikannya di dalam setiap keputusan kita? Amin. 2020 saya juga pernah terkena money game. Wah, cukup banyak uang yang saya persembahkan kepada orang lain ya.
Padahal firman Tuhan sudah bilang apa? Harta yang dikumpulkan sedikit demi sedikit itu yang menjadikan kaya. Banyak kesuksesan yang menjadi impian anak-anak muda, itu semua dimulai dengan langkah-langkah kecil dan sederhana, asal dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan konsisten. Ini firman Tuhan yang bilang. Sudah ya teman-teman yang belum pernah kena yang beginian, sudah, kalau ada orang lain yang datang ke rumahmu ngajak ngobrol atau apa, bilang ini kerjaan gampang, ini enak, ini cuma naruh sekian dapat tuh banyak, bohong. 2500%, ya, biar iling semua teman-teman ya, bohong, jelas bohong, karena itu tidak sesuai kebenaran firman Tuhan. Small step ya, langkah-langkah kecil dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan konsisten. Di sini ada enggak kepingin miskin? Waduh, perlu diperiksakan pikiran dan kejiwaannya ya. Enggak ada. Sungguhan ya, semua kepingin punya uang kan ya? Banyak atau sedikit? Enggak boleh sedikit ya. Banyak atau cukup? Teologi Tuhan itu teologi cukup. Ini penting teman-teman ya. Segala sesuatu yang terlalu banyak itu enggak baik. Binatang yang dipelihara oleh yang ada di rumah, dikasih makan terus badan jadi apa? Coba yang ada di alam liar ya, badannya lah bagus-bagus ya. Coba kita lihat banyakan makan, uangnya banyak terus makannya banyak, lihat ya. Kolesterolnya naik, semuanya naik, asam urat naik ya, dan semuanya naik ya. Teologi Tuhan itu teologi cukup. Saya percaya kalau kita hidup dalam kebenaran Tuhan dan kita bekerja di dalam pekerjaan Tuhan, ada sumber daya surga yang akan terus menopang, memberikan kita kekuatan, karena itu janji Tuhan. Jangan pernah nyoba-nyoba ada ular, terus teman-teman tangannya dikasihkan, terus gigi terus bilang, gak mungkin bisa mengenai aku. Oh, 1500% pasti mati. Ojo ngawur. Tapi kita punya iman ketika kita bekerja di dalam pekerjaan Tuhan. Ada tangan Tuhan yang menopang supaya pekerjaan itu menjadi berhasil. Dan salah satunya lewat finansial kita. Amin. Jangan sampai ketika kita sudah diberkati lupa pekerjaan Tuhan. Yang adanya healing, sepedaan atau apa. Wah gitu ya. Karena hari-hari ini Instagram kita, sosial media kita dipenuhi dengan tempat-tempat wisata yang menarik, yang menggoda kita untuk kita bisa meninggalkan hal-hal yang sangat rohani dan menggantikannya dengan kenikmatan duniawi yang jelas-jelas membawa kehidupan kita tidak kepada arah yang baik. Ayo kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak penuh dengan penyesalan. Mau belajar? Itu tadi pembukaan, sekarang intinya ya. Waduh ya. Oke, selanjutnya terima kasih untuk tim media. Kenapa kok kita disuruh Tuhan itu menghitung hari-hari kita? Yang pertama ya. Karena apa dikatakan di Ayub 14 ayat 1? Ya, mungkin terlalu kecil atau depan cukup jelas? Oke, jelas ya, bisa ya. Teman bisa baca di Ayub 14 ayat 1 dikatakan demikian. Manusia yang lahir dari perempuan dikatakan apa? Singkat umurnya dan penuh dengan kegelisahan. Di sini kalau ada orang yang bilang, waduh, orang itu kok ceria banget ya, kayak enggak ada susahnya. Enggak mungkin. Firman Tuhan sudah bilang, semua yang lahir dari perempuan, atau ada yang lahir dari laki-laki di sini? Laki-laki ya? Enggak ya? Dari perempuan ya semua ya? Puji Tuhan ya. Saya kira belum ada mujizat Yesus sudah bikin orang mati bangkit ya. Tapi kalau lahir dari perempuan kayaknya kok enggak ya? Dari laki-laki kayaknya enggak ya? Oke, semua lahir dari perempuan. Dan kita tahu dikatakan firman Tuhan apa? Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh dengan kegelisahan. Jadi tidak ada orang yang tidak gelisah di dunia ini. Setiap kita punya kegelisahan. Jadi teman-teman, kalau kita itu mau curhat, mau apa kepada orang lain, tidak apa-apa. Tapi ya tolong pemimpin itu juga diberikan belas kasihan. Pemimpin itu juga punya tantangan. Karena ini firman Tuhan. Kalau seluruh jemaat berharap kepada pemimpin itu superior, tidak pernah mengalami masalah. Waduh, kasihan. Nanti pemimpinnya bisa betul-betul terjadi, sangat singkat umurnya. Jangan. Ya. Maksudnya apa? Kalau kita tahu kita punya waktu yang singkat, ayo kita menghitung hari-hari kita dengan sangat baik. Ya. Yang suka janjian batal, belum tentu kamu janjian lagi kamu bisa datang loh.
Singkat loh umurmu. Lek ada janji cepat dipenuhi. Karena belum tentu kamu bisa memenuhinya. Oke, ada di sini suka berjanji dan suka membatalkannya. Bisa dilirik dirimu sendiri, tidak usah kanan kiri ya. Ya dirimu itu loh. Ya. Firman Tuhan nggak bicara kepada orang lain, kepada kita ya, diri kita sendiri. Yang kedua, hari-hari hidup manusia telah ditentukan oleh Tuhan. Dikatakan di ayat 14 ayat yang kelima. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu. Ya jelas ya, Ayub bilang begitu lewat tuntunan Roh Kudus. Dan menulis hal ini, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya. Jadi kita tuh sudah, hari-hari kehidupan kita tuh sudah ditentukan sejak semula oleh Tuhan. Tapi kita kan tidak tahu kapan batas-batas kehidupan kita. Tetapi kalau Tuhan sudah memberikan hari ini, artinya kita harus menggunakan hari ini dengan sebaik mungkin. Amin. Dan kita tahu kalau Tuhan sudah menetapkan hari ini dalam hidup kita, maukah kita menyia-nyiakan hari ini dengan cara hidup yang tidak menyenangkan Tuhan? Halo? Atau kita justru menghormati setiap kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Yang ketiga, dikatakan di Mazmur 90 ayat 5-6, engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Waktu itu akan terus berjalan tanpa kompromi. Teman-teman gitu ya, tidak bisa ngomong kepada matahari, tidak bisa ngomong kepada bulan, padahal bumi yang mengitari, atau ngomong pada bumi, bumi bijim, stop dhisik. Aku tak bersedih-sedih dulu, aku mau meratapi nasibku dulu. Tidak bisa. Halo? Hari-hari ini saya tahu anak-anak muda tidak menghadapi hal yang makin mudah, meskipun kita muda. Hari-hari akan makin jahat, persaingan akan makin ketat. Ayo kita belajar, nanti ada jawabannya. Bagaimana supaya kita punya hati yang bijaksana, supaya kita bisa mengisi detik demi detik kehidupan kita dengan sesuatu yang sesuai kehendak Tuhan, bukan kehendakku. Percaya sama saya Tuhan. Teman-teman, kalau engkau tidak makin kenal Tuhan, engkau tidak makin cepat mencintai, memutuskan untuk mencintai Tuhan, engkau akan menjalani banyak kehidupanmu dengan penyesalan. Wis percaya wis saya. Yang ngomong ini sudah 42 tahun lebih. Wis titik mana ya? Separuh lagi 80, kira-kira gitu kalau seandainya betul itu 80. Saya tuh melihat, aduh, banyak sekali penyesalan Tuhan. Seharusnya aku bisa tahu firman-Mu lebih cepat, lebih banyak, lebih baik mengenal jalan-jalan-Mu. Enggak mungkin aku sampai ketipu orang. Betul ya? Sayang loh. Ngumpulinnya lama, buangnya singkat sekali. Berapa banyak dari kita sudah tahu pasangan hidup ini bukan sesuai dengan firman Tuhan. Tetap berharap, oh nanti sekali waktu pasti akan bertobat. Enggak, kita ini bukan juru selamat. Kalau firman Tuhan sudah bilang terang tidak bisa bersatu dengan gelap, ojo main-main. Jangan coba-coba menerobos batasan-batasan yang sudah Tuhan tetapkan di dalam firman Tuhan. Jika kau mau mencobanya, siap-siap penyesalan itu akan menambah satu lagi dalam hidupmu. Mau? Tidak mau pastinya ya. Makanya tidak jawab, bagus ya. Yang keempat, dikatakan di Ayub 14 ayat 2, dikatakan apa? Seperti bunga ia berkembang, lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Setiap kita, kekuatan dan kesempatan kita itu akan semakin menurun. Betul memang, kita akan berada pada puncak perjalanan kehidupan kita, makin lama makin naik. Wah, kalau bahkan ada pepatah Cina yang mengatakan, enggak ya. Saya enggak bisa ya. Saya ini, orang bilang saya ini Cina Bopek Kong ya. Cina KW ya. KW-nya sudah KW 15 lagi, sudah jelek sekali ya. Ada pepatah Cina katanya pria itu usia 40 tahun itu puncak kehidupan. Wow, waktu saya didoakan ulang tahun saya ke-40, wow Mika, engkau akan mengalami banyak terobosan. Wow, kan begini, saya katakan amin. Tapi saya bilang gini, ojo terobos-terobos saya, ewangono saya bilang gitu.
Bagaimanapun juga kita punya kelemahan yang harus banyak didukung oleh orang lain. Ya, tapi kita tahu memang kita akan berada pada puncak kehidupan kita. Tapi kita harus sadar, ada masa di mana waktunya pasti kita mau tidak mau akan turun. Kenapa? Fisik kita akan makin lemah. Ya, regenerasi sel kita sudah tidak secepat dulu. Jadi kalau sudah mulai belum tua ya, mumpung masih kata-katanya saya ganti, mumpung masih muda, pakaian waktumu, mumpung masih naik-naiknya, jangan disia-siakan. Yang mau sekolah S2 cepet sekolah. Kalau sudah kayak saya ini, saya itu mau sekolah, mau ngambil MTH saja maju mundur, aduh rasanya ini takutnya bisa masuk, tidak bisa keluar. Tapi kalau tidak pernah masuk ya bagaimana bisa keluar, kan tidak mungkin kan gitu. Jadi aduh bagaimana Tuhan rasanya. Tapi dorongan tuh ada, cuma tuh ngelihat waktu rasanya begitu sulit untuk ngatur. Jadi teman-teman di sini, kalau engkau memang dikasih Tuhan kelebihan dalam semangat belajar, sekolah yang sebaik mungkin yang bisa engkau capai. Dan saya percaya kalau itu kelebihan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita dan kita mau persembahkan untuk pekerjaan Tuhan, banyak orang akan diberkati lewat kesaksian hidupmu. Kalau engkau pinter golek duit, ya, cari duit, kerja dengan sungguh-sungguh yang terbaik lewat berkat finansial yang Tuhan percayakan kepada hidupmu, kau bisa memberkati pekerjaan Tuhan. Kalau kau punya tenaga yang banyak, gak usah hitung-hitungan. Kalau kau memang suka bangun pagi, bangun lebih pagi, atur yang baik penata layanan di tempat ini, gak usah hitung-hitungan. Korelasi kita ya, parameter kita itu bukan orang lain, parameter kita itu Kristus. Tangkap ya. Jadi kita tidak usah terlalu hitung-hitungan dengan keadaan ini. Karena kita punya kesempatan dan kekuatan yang akan terbatas pada waktunya. Selama kita masih bisa, ayo kita pakai untuk pekerjaan Tuhan. Kita pakai untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita pakai untuk memberitakan Kristus kepada siapapun. Menjadi perenungan. Selanjutnya. Apa yang akan aku capai selanjutnya? Apa yang akan aku capai? Teman-teman ingin mencapai apa dalam hidupmu? Aaron ingin jadi presiden direktur? Mau enggak? Lah ini hati-hati loh. Teman-teman tak kasih tahu ya. Ini respon yang perlu diperhatikan. Oh, ini untuk masukan untuk teman-teman semua, enggak cuma Aaron aja. Sekali waktu saya itu bertemu dengan seseorang teman saya bilang gini, aduh rumahmu jauh ya. Dia lagi bawa anak, kita selesai rapat kurang lebih jam 10 kurang. Rumahnya cukup jauh di daerah Waru, sedangkan meeting gereja di daerah Manyar, cukup jauh ya. Terus saya bilang, saya berdoa kiranya Tuhan memampukan kalian untuk bisa beli rumah yang lebih dekat dengan gereja. Terus dia bilang gini, oh di depan gereja tuh banyak kaveling murah. Tapi sambil dalam hati itu mentertawakan kalau itu tidak mungkin gitu loh. Terus saya ngomong gini, selama Kristus itu hidup, tidak ada yang namanya harapan itu tidak bisa terjadi. Setuju enggak? Loh iya toh. Tugas kita itu bekerja. Tugas Tuhan menyelesaikan kemustahilannya. Halo? Tidak ada yang amin? Tapi tidak usah doa orang yang bukan anak Tuhan di doa jadi pasanganmu loh ya. Itu tidak Alkitabiah. Tapi selama kita punya kekuatan untuk bekerja, tugas kita apa? Bekerja. Biarkan Tuhan yang menyelesaikan kemustahilannya. Karena kita jelas tidak bisa menyelesaikan kemustahilan. Karena itu perlu Tuhan. Dan di dalam anugerahnya kita juga bisa diberikan kekuatan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Semuanya itu karena anugerah Tuhan, teman-teman. Jadi Aaron mau jadi presiden direktur? Mau. Oh gitu ya. Senyumnya tuh senyum kepastian gitu ya. Harapan ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, teman-teman. Asal itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu setiap pagi ketika kita bangun, Tuhan biarlah langkahku, keputusanku, pandanganku, pikiranku selaras dengan kehendak-Mu. Otomatis setiap doa kita, setiap berlangkah hidup kita itu dalam tuntunan Tuhan. Amin. Apa yang akan engkau capai dalam kehidupan ini? Ada yang berpikir, aku cuma mau jadi ibu rumah tangga.
dari suami yang kaya gitu ya. Itu impian hampir semua wanita ya. Oleh karena itu para pria ya, engkau punya tanggung jawab yang sangat besar dalam hal ini ya. Ojo males-males ya. Kerja yang baik, yang jujur. Saya percaya kalau kita sudah melakukan yang menyenangkan Tuhan, tidak mungkin yang namanya cukup itu tidak terjadi dalam hidup kita. Karena itu janji dan pasti ditepati. Amin. Ya, tapi tidak mungkin lewat mimbar ini dituntun satu-satu ya, kelamaan nanti 2 jam khotbahnya ya. Itu pokoknya ya, selebihnya teman-teman bisa masuk dalam kelompok pemuritan, kelompok sel, diskusi, konsultasi dan sebagainya ya. Yang kedua, menjadi perenungan kita, bagaimana cara untuk kita mencapai itu. Ini perlu menjadi pemikiran kita. Hati kita menjadi bijaksana. Supaya apa? Ketika kita memikirkan cara untuk mencapai itu, kita tidak sampai merugikan orang lain. Nama Tuhan tetap dipermuliakan. Hidup kita menjadi kesaksian bagi Tuhan. Seringkali kita ingin mencapai ini dan itu dalam hidup ini, tapi akhirnya kita menyakiti orang lain. Kita meninggalkan pekerjaan Tuhan. Kaisoy, hari Minggu ki cuan-cuane loh ini. Sampai akhirnya kita tidur larut malam sampai akhirnya sakit. Untungnya 100, obatnya 300. Iki gak untung, ini rugi, ini luar biasa. Halo? Terus apa dampaknya? Bagaimana capaian itu bisa memuliakan Tuhan? Dan seterusnya dan seterusnya. Kita perlu merenungkan hal-hal ini, teman-teman, adik-adikku. Kita perlu merenungkan bagian ini. Ini bukan suatu hal yang mudah. Kita tahu bahwa setiap hidup kita itu harus memuliakan Tuhan. Nah sekarang tertulis di Daniel 12 ayat 3 selanjutnya. Daniel 12 ayat 3. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dan orang-orang bijaksana, dikatakan apa? Akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Cahaya cakrawala itu kita harus membayangkan situasi ketika Daniel menulis ini, lampu tidak sebanyak hari ini. Ya, malam pun terang. Zaman dulu tuh gelap. Lampu tuh cuma ya di dalam rumah mungkin ya. Kalaupun di luar rumah tuh terbatas. Jadi cahaya pagi itu sesuatu yang sangat dirindukan, diharapkan. Begitu pagi tuh, wah enak terang. Mau apa-apa enak, tidak nabrak-nabrak lagi. Biasanya kesandung, besem semua gitu. Aduh jatuh, sini naruh ini bingung. Begitu pagi, wah enak. Jadi orang-orang bijaksana itu yang bercahaya seperti cahaya cakrawala yang dinantikan oleh banyak orang. Mau jadi orang yang bijaksana? Jangan sampai engkau datang tempat ini, arek iki maneh. Aduh, lahir dari laki-laki kayak orang ini. Atau justru begini, wah, aduh kamu tuh anteni loh. Waduh kamu tuh, waduh seneng aku lihat ada kamu. Milih yang mana teman-teman? Pasti yang kedua. Oleh karena itu ayo kita punya hati yang bijaksana. Dan yang telah menuntun, dikatakan apa? Banyak orang kepada kebenaran. Seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Orang yang memiliki hati yang bijaksana. Mungkin fisikmu akan turun, kekuatanmu akan terbatas. Tetapi engkau akan seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Saya punya seorang tante ya dari mami saya, saudara dari mami saya. Dia itu usianya sudah masuk usia pensiun seharusnya, tetapi oleh bosnya dipertahankan terus-menerus. Kenapa? Karena karakternya sangat baik. Dia menjadi ibu bagi orang-orang yang ada di perusahaan itu. Ini kacang Garuda, perusahaan yang sangat besar ya. Dia itu menjadi kepala finance pada waktu itu. Enggak boleh resign. Tetapi karena peraturan pemerintah dan sebagainya memaksa dia untuk resign. Waktu resign itu tangis-tangisan luar biasa. Sampai bosnya ngomong gini, nanti kamu perlu-perlu bok sungkan lo ya, hubungi aku lo. Lu bayang no. Wih. Atau justru kita tuh sebaliknya, wah arek iki yo apa cara ngetokno arek iki yo. Aduh. Iki gak con perusahaan duwe arek situk iki gini ya. Yang mana posisi kita? Tapi orang yang bijaksana akan
seperti bintang-bintang. Kelemahan fisik kita tidak akan mempengaruhi. Kekuatan finansial akan terbatas, tetapi orang bijaksana tetap seperti bintang-bintang. Dan itu terbukti. Daniel sampai menjadi pemimpin dari banyak raja-raja. Kalau nggak salah 4 generasi raja yang berbeda-beda. Ya, bukan dari keturunannya, negara yang berbeda. Bayangkan. Wow, kekuatan dari sebuah hati yang bijaksana. Sekarang pertanyaannya menjadi penutup. Bagaimana kita bisa memiliki hati yang bijaksana? Itu kuncinya, betul ya? Kalau kita tahu bahwa untuk kita perlu hati yang bijaksana karena waktu singkat, dan supaya kita bisa terus menjadi bintang-bintang, menjadi jawaban, menjadi berkat bagi orang lain. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menjadi bijaksana? Firman Tuhan itu, sekali lagi saya katakan, tidak berbicara tentang langkah-langkah praktis, teman-teman. Ya, langkah-langkah praktis itu akan terbatas. Tapi firman Tuhan itu mengkalibrasi hati. Ketika hati kita sudah selaras dengan Tuhan, langkah-langkah hidup kita pasti akan selaras dengan kehendak Tuhan. Itu firman Tuhan ya. Yuk kita baca dari Mazmur 90 ayat 1. Ini bagian yang sama di perikop itu di ayat yang pertama. Dikatakan demikian firman Tuhan. Mohon maaf sebentar ya. Dikatakan demikian. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun temurun. Dikatakan di dalam NIV ya, Lord, you have been our dwelling place throughout all generation. Dwelling itu sama dengan tempat tinggal. Ya, kalau di terjemahan bahasa Indonesia dikatakan tempat perteduhan. Dwelling itu sama dengan tempat tinggal. Maksudnya apa? Ketika Musa berdoa kepada Tuhan mengatakan, Tuhan, Engkau itu tempat tinggal kami turun temurun. Ya, kalau kita tahu bahwa Tuhan itu sebagai rumah, teman-teman, kira-kira ada enggak teman-teman yang ada di rumah enggak pernah menerima didikan dari orang tuanya? Terus teman-teman menjadi pribadi yang sopan, menjadi pribadi yang tahu budi pekerti, tahu tentang pengelolaan keuangan, tahu tentang banyak hal. Ada? Bisa enggak? Enggak pernah dididik di rumahnya. Mau makan terserah mau makan, makanan yang ngawur. Terus teman-teman tiba-tiba menjadi orang yang luar biasa. Kalaupun itu terjadi, itu bukan tidak bisa. Tapi, wah itu mujizat itu. Itu mujizat. Tapi kalau kita tahu bahwa Tuhan itu pribadi yang sangat luar biasa, sumber hikmat, sumber kekuatan, sumber segalanya dalam hidup kita, dan kita menjadikan Tuhan sebagai rumah bagi kita. Slide selanjutnya, langsung keluarkan aja semuanya, gak apa-apa. Terus ya, kalau Tuhan itu sebagai rumah, Tuhan pasti mendidik kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita menjadikan Tuhan itu rumah? Halo? Atau seringkali kita mengabaikan kebenaran firman Tuhan? Firman Tuhan itu cerita ribuan tahunnya lalu, enggak relevan, kuno, jadul. Tetapi atau kita punya respon yang lain, oh firman-Mu ini ya dan amin. Kalau kita tahu bahwa firman ini adalah Tuhan sendiri, artinya kita mau enggak memperhatikan firman Tuhan? Dan seringkali banyak kehidupan kekristenan, orang-orang Kristen yang tidak memperhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalaupun baca ya bacalah, pokoknya hati ini lego lah. Aduh, puji Tuhan lah. Aku baca firman pokoknya hari ini, wis tuntas. Aku melakukan tugasnya kakak leaderku. Contreng ya. Ya meskipun itu baik tapi ya kurang baik. Ayo teman-teman, kita menjadikan firman Tuhan untuk mendidik setiap kita. Mau 2023 ada tambahan penyesalan dalam hidupmu? Enggak mau. Jadikan Tuhan rumah. Jadikan firman Tuhan mendidik hidup kita dengan sungguh-sungguh kita memperhatikannya. Yang kedua, tempat menerima pembentukan. Firman Tuhan banyak sekali membentuk kehidupan kita. Ya,
Kalau teman-teman mungkin melihat profil saya hari ini, mungkin teman-teman, apa ya, teman-teman punya banyak penilaian. Tapi saya mau ngasih tahu pada teman-teman, sejujurnya saya ini orang yang sangat sombong. Sombong kebangetan. Saya ini sulit untuk dibentuk. Karena saya tuh punya prinsip-prinsip. Wah, sombong. Saya tuh memandang orang lain tuh rendah kadang-kadang. Sering malah. Sopo lah. Kok udah ngerti aku lu. Aduh sampai Tuhan, setitik lagi neraka gitu kan ya. Bukan anugerahmu Tuhan, aku akan masuk neraka semua karena anugerahmu. Tapi puji Tuhan, saya percaya firman Tuhan akan membentuk hidupan kita. Kalau teman bisa melihat saya ini pintar ngomong kayak meskipun mungkin ada yang ngomong opo sih komika gitu ya. Saya ini pemalu. Tetapi saya percaya di dalam anugerah Tuhan, ketika saya meresponi ya tawaran Tuhan untuk memperhatikan firman Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh, belajar dan sebagainya, membentuk saya. Akhirnya saya bisa khotbah, bisa memberitakan Injil, melayani, punya keberanian. Itu bukan karena kekuatan saya, tetapi anugerahnya yang besar. Lah pertanyaannya, teman-teman mau enggak menerima anugerah untuk membentuk kehidupan teman-teman semua di tempat ini? Halo? Anugerah itu tidak usah dieyel-eyel, cukup diterima dan dilakukan. Simple, ya. Berapa banyak dari kita ketika menerima tawaran untuk memimpin pujian, suaraku D crash minor 75, itu ya. Pokoknya dia C, musiknya D, gak ketepak KB. Ya kali itu mungkin perlu diurapi dulu ya, pita suaranya ya. Tapi kalau untuk berdoa, ya untuk hal-hal yang sifatnya tuh, ya selama kita punya fisik yang cukup lah untuk melakukannya, harusnya kan tidak ada kendala, betul ya. Tapi kita seringkali enggan melakukannya. Saya tuh bersyukur dalam anugerah Tuhan ketika saya dipercaya untuk khotbah yang pertama kali ya. Saya ngomong, ya, saya percaya itu bukan kekuatan saya, pemalu, isinan saya ini pemalu sungguhan. Saya ini orang di balik layar. Satu jangan tertampang, orang lain tidak apa-apa, saya itu tidak. Tapi waktu itu saya merespon Tuhan, terima kasih. Itu membentuk. Saya bersyukur. Seandainya saya dulu menolak itu, saya mungkin menyesal hari ini. Karena hidup saya tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Yang ketiga apa? Ketika Tuhan menjadi rumah, kita menerima pertumbuhan di dalamnya. Bapa yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Tidak ada bapak di dunia ini, anaknya minta roti dikasih batu. Tidak ada. Apalagi bapak yang ada di surga. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai rumah, kita memperhatikan pekerjaan Tuhan, kita memperhatikan firman Tuhan, itu akan memberi pertumbuhan di dalam hidupmu. Dan kau menjadi orang-orang yang dewasa, menjadi orang-orang yang berhikmat. Setiap perkataanmu dinanti-nantikan oleh orang lain. Yes, saya punya seorang teman sahabat senior di gereja lokal saya. Saya sampai ngomong begini beberapa kali sama beliau. Namanya Pak Joni, saya menyampaikan ini sebagai apresiasi. Kalau memuji di depan umum, kalau memberi masukan kritikan pribadi, itu prinsip di dalam hubungan, ya. Apakah saya tidak pernah kritik beliau? Pernah, tapi tidak saya omongkan di tempat ini. Tapi kalau pujian saya omongkan, ya. Beliau ini banyak kali memanggil saya, Mika, yuk kita ngobrol. Waduh, pokoknya begitu dia ngomong, sampai Tuhan, aduh Tuhan kau ini hidup loh Tuhan. Mungkin kupingku ini kurang peka yang dengar omongannya Tuhan itu ya. Tapi Tuhan terima kasih kau pakai hamba-Mu untuk mengingatkan saya, menegur saya. Ketika saya itu mulai aneh-aneh, anak muda ya soalnya ya. Oleh karena itu teman-teman di tempat ini, jangan pernah marah kalau ditegur. Jangan pernah ngeyel kalau dikasih masukan. Wis percaya saja. Selama itu masukannya masuk akal atau sesuai firman Tuhan, terima dengan ucapan syukur. Jadikan itu kesempatan untuk membuat hidupmu bertumbuh. Itu makanan yang baik untuk stamina rohanimu. Ada di sini yang dikasih label tukang ngeyel? Tidak ada ya. Wajahnya ini wajah-wajah yang rendah hati ya. Ayo jadikan Tuhan sebagai tempat pertumbuhan. Ayo cepat aja. Kemudian yang terakhir,
Tuhan itu tempat bersekutu. Ya, bersekutu ini teman-teman kelihatannya hal yang sepele yang sering kali diabaikan oleh banyak anak Tuhan. Tetapi ini sumber energi yang sangat besar. Saya melihat bagaimana banyak anak-anak Tuhan yang memiliki kehidupan persekutuan dengan Tuhan yang baik dan sehat, itu bisa kuat di dalam menghadapi badai kehidupan. Sama-sama mengalami penyakit, tetapi yang satu kok bisa mengalami sukacita, tetapi yang satu tuh ngomel, sambat. Kenapa berbeda? Ternyata kehidupan persekutuannya yang berbeda. Saya gak tahu bagaimana tempat ini. Apakah teman-teman sini masih punya gairah untuk memiliki persekutuan dengan Tuhan setiap hari? Ketika engkau datang di dalam kesendirianmu gitu ya, Tuhan, Lord, I love you Lord, I need you Lord, Jesus, you are everything for me. Atau engkau melakukan itu hanya sekedar aktivitas rohani. Ketika jadi asyir, shalom, koyo wis rohani gitu ya. Atau engkau memiliki kehidupan persekutuan. Yang membedakan nanti adalah ketika kita menghadapi kesulitan. Orang-orang yang punya gaya hidup bersekutu dengan Tuhan akan seperti bintang-bintang, dinanti-nantikan tetap untuk selamanya. Amin. Ayo teman-teman, 2023 masih sedikit kita jalani. Ayo punya gaya hidup bersekutu dengan Tuhan. Kalau ada acara doa di tempat ini, mungkin doa sendirian ngantuk, bawaane. Paksa dirimu dalam anugerah Tuhan untuk berangkat ke gereja. Doa bareng-bareng, gak apa-apa, gak masalah. Wis masih ndak mandi, gak apa-apa gitu ya. Gak masalah, baru pulang kerja wis cepet-cepetan. Daripada engkau doa sendirian, belum besoknya baru luar biasa ya. Dalam aduh. Amin. Firman Tuhan ini panjang saya ngomongnya. Tapi satu hal yang saya mau katakan teman-teman, ayo kita punya hati yang bijaksana. Dan kita tahu kita tidak bisa menjadi bijaksana kalau kita tidak megang prinsip ini dalam kehidupan kita. Saya percaya teman-teman di sini tidak mau menambah penyesalan dalam kehidupannya. Pasti kita mau menambah daftar prestasi Tuhan bagi kita. Apa sih bedanya kesaksian sama pamer? Kalau pamer itu ini saya dapat videonya dari sahabat saya Christopher Tapiheru ya, bilang kalau orang pamer itu dulu saya ini penjahat, dulu saya sudah di penjara. Setelah saya bertobat saya menciptakan 100 lagu. Saya pokoknya ya. Tapi kalau orang kesaksian apa? Dalam anugerah Tuhan. Tapi ini sikap hatinya sudah berbeda ya. Tuhan memampukan saya untuk bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Terpujilah Tuhan, anugerahnya besar bagi kita. Dan pagi hari ini yang sama, atau siang sudah ya, tawaran itu diberikan kepada teman-teman tempat ini. Maukah engkau menjadikan Tuhan sebagai rumah bagi hidupmu? Di mana engkau menerima didikan, di mana kau menerima pembentukan, di mana kau menerima pertumbuhan, dan kau mengalami persekutuan dengan Tuhan. Ini tawaran yang terbuka, dan kita cukup menerimanya. Tuhan, terima kasih. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan, kami tahu hari-hari tidak makin baik. Kami harus memiliki hati yang bijaksana Tuhan, untuk kami bisa terus memuliakan nama-Mu Bapa. Kami mau menjadikan Engkau Tuhan. Kami menjadikan Engkau rumah bagi hidup kami, di mana kami menerima didikan dari Tuhan. Kau bisa memakai apapun di dalam kehidupan ini Tuhan, jadi alat-Mu untuk mendidik kami. Tetapi ketika kami menjadikan Engkau rumah Tuhan, kami akan meresponi itu dengan berbeda Tuhan. Kami menerimanya Tuhan, pertumbuhan itu, pembentukan itu Tuhan. Teman-teman, kalau pagi hari ini kau mau mengambil komitmen sekali lagi, meskipun mungkin kita seringkali berpikir, aduh aku capek bikin komitmen, paling seminggu. Oleh karena itu teman-teman jangan pakai kekuatanmu sendiri. Minta anugerah Tuhan yang besar. Dan anugerah itu cukup diterima saja.
Tuhan, aku mau membangun kehidupan persekutuan dengan Engkau. Aku mau memiliki kehidupan yang intim dengan Engkau, Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Jamah setiap kami siang hari ini ya Roh Kudus. Pakai kehidupan kami yang masih muda ini Tuhan, untuk kami makin mengenal jalan-jalan-Mu. Kami mengenal setiap langkah kehidupan-Mu Tuhan. Kami mempelajari firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi firman itu betul-betul mengubah hati kami, pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memberkati satu persatu setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Mari saya undang setiap jemaat Tuhan bisa bangkit berdiri. Kita mau angkat tangan kita. Oh, naikkan pujian bagi Tuhan. Katakan pujian-pujian yang keluar dari mulutmu, dari hatimu. Thank you Jesus. Oh Lord, I love you. You are amazing. You are awesome God. Kau Allah yang mengagumkan. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Terima kasih buat anugerah-Mu Yesus Tuhan. Kau termulia. Dengan hati yang bijaksana pada setiap kami. Kami tahu waktu kami begitu singkat. Kami punya waktu yang tidak banyak di dunia ini Tuhan. Tapi biarlah waktu yang singkat ini kami mengisinya dengan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Haleluya. 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 Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Nama-Mu diagungkan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. 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 Yesus, Yesus Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih. Terpujilah Tuhan buat anugerah-Mu. Terpujilah Tuhan buat kasih setia-Mu. Terpujilah Tuhan buat pengorbanan-Mu. Kau sudah menerima kami apa adanya. Terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Buat kasih setia-Mu pada setiap kami. Kami perlu didikan-Mu Tuhan, kami perlu pembentukan-Mu Tuhan. Tuhan yang memberikan pertumbuhan dalam hidup kami. Tuhan, berikan kami hati yang merindukan-Mu setiap hari senantiasa Tuhan. Supaya kami memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Oh, firman yang kami dengar pagi hari ini Tuhan, biarlah mengubah hati kami. Hidup kami makin memuliakan Tuhan dari waktu ke waktu Bapa. Terima kasih Tuhan buat segala anugerah kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke tangan Tuhan. Sebab hanya Engkaulah sumber pengharapan kami. Sebab Engkaulah sumber menjadi segala dalam kehidupan kami. Kami tidak punya kekuatan untuk kami dapat menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu Tuhan, kami perlu anugerah-Mu.
Kami perlu berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan pulang dari tempat ini Tuhan. Kami membawa berkat yang terbaik dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan dari Allah Roh Kudus yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, yang membawa kehidupan kami mengalami kemenangan, yang membawa kehidupan kami memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang menerima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin, amin, amin. Tepuk tangan untuk bagi Allah kita yang luar biasa.